Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati a'azzanillah wa iyyakum. Di antara amal ibadah yang utama di bulan Ramadan adalah qiyamul Ramadan. Yusamma bi qiyamil lail fa idza fa'ala fi awalil waqti awil laili yusamma bit tarawih, yaitu salat di waktu malam-malam bulan Ramadan. Kita juga menyebutnya dengan qiyamul lail. Jika dikerjakan di awal waktu berjamaah, kita mengenalnya dengan sebutan salat tarawih. Inna li salati tatawwu fi jawfil laili wa tahta janhi dhulamihi fadlan kabiran. Ketahuilah saudaraku, salat sunnah yang dikerjakan di tengah malam, di kejauhan gelapnya malam, itu punya keutamaan yang besar. Wa ajran aziman, pahalanya juga sangat besar. Tidak akan mampu kita menghitungnya, dan Allah saja yang mengetahuinya. Fahiya syiarus salihin, dan ini termasuk syiarnya orang-orang saleh. Wa ahammu khasaisil muttaqin, bahkan dia termasuk sifat khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minal laili fatahajjad, dan di antara penggalan malam itu bertahajudlah engkau, bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga dengan sebab itu Allah bangunkan, Rabbmu bangunkan untukmu sebuah tempat yang terpuji. Ini bahkan ikhwati a'azzallahu iyyakum menjadi sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini khitabnya kepada Nabi. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ayat yang ke-113 dari surah Ali Imran, laisu sawa, tidaklah sama, yakni min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Dari kalangan ahlul kitab, sekelompok orang yang menegakkan membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dalam kondisi mereka bersujud kepada Allah Ta'ala. Artinya, mereka yang menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, terutama di bulan Ramadan, Allah sanjung dia. Nabi katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat atas dasar iman, yakni tauhid, wa ihtisaban, mengharapkan ganjaran di sisi Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan baginya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Coba lihatlah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63-64. Allah menyebutkan sifat karakteristik hamba-hambanya Ar-Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jailuna qalu salama, sampai kepada kalimat walladzina yabituna li rabbihim sujjadau wa qiyama.
yaitu orang-orang yang mereka menghabiskan malam-malamnya untuk Rabb-nya dalam keadaan berdiri membaca ayat Allah dan sujud, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama di bulan Ramadan. Jangan tinggalkan ibadah ini. Nabi tidak pernah melewati malam-malam Ramadannya kecuali dengan qiyamul lail. Abu Hurairah mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdal ba'dal maktubati. Salat apakah yang lebih utama setelah salat yang wajib? Qala alaihi salatu wasallam as-salatu fi jufil lail. Salat yang dilakukan di jauh malam. yakni ketika orang-orang tertidur, sebagian mereka lalai dengan perbuatan maksiatnya, maka hamba-hamba Ar-Rahman ia bangkit, menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya, tidak membiarkan lisan mereka kecuali membasahi dengan ayat-ayat Allah, dan tidak membiarkan mata mereka melainkan mengalir karena menangisi dosa-dosanya. Qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati ghurfan. Di surga itu ada sebuah kamar. Yura zahiruha min batiniha, bagian dalamnya, bagian luarnya bisa tampak dari bagian dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, demikian pula sebaliknya, bagian dalamnya bisa tampak dari bagian luarnya. Ini maksudnya keindahannya luar biasa. Untuk siapa ini? A'addahallahu liman at'amat ta'am. Liman at'imat ta'am. Allah sediakan bagi mereka yang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Ini nasihat. Salah satu amalan yang mulia di bulan Ramadan adalah memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Kami menganjurkan berlomba-lomba mengambil pahala puasa orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang ada pada diri mereka. Ya, cukup dengan membagikan 3 butir kurma, 1000 orang berarti 3000 butir kurma. Maka 1000 orang yang berpuasa itu pahalanya kita dapatkan. Wassalam, yang kedua kata Nabi SAW, orang yang menebarkan kalimat salam. Maka jangan bakhil mengucapkan salam. Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Salat di tengah malam tatkala manusia sedang tertidur. Ya, wajar kalau kemudian Nabi mengatakan rahimahullahu taala rajulan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang lelaki qama minal laili, yang bangun di waktu malam, fasalla, lalu ia salat malam. Wa ayqadha imra'atahu fasallat, ia bangunkan istrinya lalu istrinya pun salat. Fa in abad, kalau seandainya istrinya enggan, nadhaha fi wajhihal ma, ia usapkan pada bagian wajahnya itu air. Wa rahimallahu imra'atan, Allah rahmati seorang istri, seorang wanita, qamat minal laili fasallat, bangun di waktu malam untuk salat. Wa ayqadat zaujaha, ia bangunkan suaminya, fasalla, agar suaminya itu salat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma, kalau seandainya suaminya enggan, ia usapkan air itu pada bagian wajahnya. Maka suami istri berlomba-lomba, yang lebih dahulu bangun lalu ia membangunkan pasangannya, ia dapatkan pahala pasangannya yang menegakkan salat. Bagaimana kalau wanita haid, Ustaz? Jangan berputus asa. Anda masih bisa mendapatkan kebaikan salat malam dengan membangunkan suami Anda. Ya zauji, ya aba fulan, kum salli bil lail, bangun malam, salat. Ketika suamimu menegakkan salat malam, bagimu pahala seperti yang dilakukan oleh suamimu, sekalipun engkau tidak salat karena engkau dalam kondisi haid, karena engkau dalam kondisi nifas. Karena memang Nabimu mengatakan wa kanatil mar'atu idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Wanita itu bila dalam kondisi haid tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa, tapi engkau bisa dapatkan pahala itu. Bangunkan anak-anakmu untuk salat di waktu malam, terutama di malam-malam bulan Ramadan. Kemudian ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, kapan waktu yang paling baik
Salat malam itu yang paling salat malam itu boleh dilakukan sejak awal malam. Kalau di bulan Ramadan kita kerjakan dalam keadaan berjamaah, kita menyebutnya apa? Tarawih. Kenapa dinamakan dengan tarawih? Karena dikerjakannya dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Dikerjakannya dalam keadaan tenang, beristirahat pada tiap 4 rakaat. Artinya 2 rakaat, 1 rakaatnya lama, rakaat yang keduanya lama, kemudian salam. Langsung bangkit, tidak duduk lagi. Perhatikan. Jadi cara mengerjakan salatnya, rakaat pertama dikerjakan dengan rakaat yang panjang, rakaat yang kedua juga panjang, duduk kemudian salam. Kemudian langsung bangkit, tidak duduk istirahat. Bangkit pada rakaat yang ketiga dan keempat. Panjangnya sekira panjangnya rakaat pertama dan kedua. Jadi kalau rakaat pertama 50 ayat, sebegitu pula rakaat kedua, ketiga dan keempat 50 ayat. Kemudian baru istirahat. Begitulah yang Rasulullah SAW lakukan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan salatnya Nabi itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Tapi jangan engkau bayangkan tentang lamanya berdiri dan indahnya bacaannya. Panjang ruku dan sujudnya sepanjang bacaannya. Maka Nabi 11 rakaat mulai dari pertengahan malam sampai menjelang waktu subuh. 11 rakaat. Kita insya Allah ngikuti sunnah yang 11 rakaatnya tok. Nah, maka ini anjurannya kan, imam masjid antum hafal Quran. Kenapa tidak? Ustaz, jamaahnya kan ada yang tua, ya berarti dibiasakan bangun di waktu malam. Ya ikut sholat malam lagi dipanjangkan. Sekali-kali imamnya mengkhatamkan surat Al-Baqarah. Sekali-kali nggak apa-apa. Itu tidak lama insya Allah ya kawan. Kalau Al-Baqarah itu dibaca sekira 2 jam. 2 jam cukup untuk 11 rakaat. Kalau dibaca Al-Baqarah. Kalau misalnya bacaannya agak dilambatkan sedikit, ya sekitar 3 jam. Kalau antum bangun jam 1, berarti selesainya jam berapa? Jam 4. Masih cukup. Bukan cukup buat tidur lagi loh teman-teman ya. Cukup untuk persiapan makan apa? Sahur. Setelah makan sahur, selesai makan sahur antum salat subuh, selesai salat subuh antum lanjutkan dengan zikir, jangan tidur. Nah, hada ya akhwati. Nah, ini keutamaan salat malam dan tidak kita jumpai sirah para orang-orang saleh dari kalangan sahabat, nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, semua adalah orang-orang yang mencintai salat malam. Mereka cinta dengan qiyamul lail. Kesalahan sebagian orang di bulan Ramadan adalah melalaikan malam-malam Ramadan itu dengan memperpanjang tidur. Tawalun niyami fi layalin wa naharin min Ramadhan. Siang malam kerjanya tidur. Bukankah Nabi SAW mengatakan idza dakhalat Ramadan futihat abwabus sama. Bila bulan Ramadan telah datang, pintu-pintu langit dibuka. Apa kata Ibnu Abbas? Yaitu doa seorang hamba akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih yang Nabi SAW katakan, sesungguhnya Rabbmu di setiap sepertiga malam yang terakhir dia turun ke langit dunia dan dia berkata, mana hambaku yang memohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Akhi, kita butuh ampunan Allah. Mana yang meminta kepadaku, maka aku akan ijabah apa yang dia minta kepadaku. Akhi, kita butuh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan rugi kalau seandainya kita malam-malam Ramadan dihabiskan untuk hal-hal yang sekedar mubah. Apalagi kalau perkaranya perkara yang makruh. Perkaranya makruh. Khiya'azanillahu wa ayyakum, kalau kita menghabiskan malam kita kelelahan karena membaca Quran, thayyib. Nasihat buat ibu-ibu, sudah Ramadan kali ini kurangi kegiatan di malam hari membuat makanan. Bapak-bapak, kami menganjurkan jangan perberat istri Anda dengan memasak makanan untuk makan sahur. Tidakkah Anda mendengar Rasulullah SAW telah mengatakan, banyak riwayat yang sahih tentang hal ini, di antaranya Nabi mengatakan ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik makanan sahur bagi orang yang beriman itu adalah
tamar. Cukup, tamar cukup. Itu tidak akan memberatkan istri kita. Tidak akan mengganti aktivitas mereka yang tadinya memang malamnya mereka beristirahat dan ibadah. Jangan engkau tambahi, jangan kita tambahi dengan beban harus bikin masakan ini, menu ini dan sebagainya dan sebagainya. Cukup tamar. Kurma. Cukup 7 butir kurma. Kalau antum enggak kenyang 7 butir itu keterlaluan, teman-teman ya. 7 butir kurma cukup insyaallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang di waktu pagi itu memakan 7 butir kurma. Di antara faedahnya Al-Imam bin Bas menyebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan tentang bisa menjadi sebab hilangnya racun dalam tubuh. Yang kedua, ada riwayat yang menyebutkan mematahkan taring-taringnya syaitan. Barangkali orang-orang yang terkena gangguan jin, maka ini salah satu solusinya. Mengkonsumsi di pagi hari kurma. Nah, demikian pula di waktu berbuka. Jangan terlalu berlebih-lebihan dengan masalah makanan. Karena puasa ini mendidik kita untuk merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang fakir. Jadi jangan gantikan dengan keledatan-keledatan makanan. Nanti hilang nikmatnya puasa itu. Terlalu berlebih-lebihan dengan mengumbar makanan. Bukan tidak boleh, bukan. Tetapi Islam menyukai manusia tidak melakukan sikap takalluf. Apa takalluf? Membebani diri sendiri. Membebani diri sendiri. Bukankah Nabi berbuka cukup dengan rutab? Bila tidak menjumpai rutab, beliau dengan kurma yang kering atau tamar. Kalau tidak ada, maka beliau minum beberapa teguk air. Cukup. Tapi kemudian beliau bersemangat dalam ibadahnya. Bersemangat dalam qiyamul lailnya. Bagaimana hukumnya wanita-wanita menghadiri salat tarawih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajida." Jangan engkau larang hamba-hamba wanita, hamba-hamba Allah, para wanita yang ingin salat ke masjid. Tidak boleh laki-laki melarang istrinya salat ke masjid jika terpenuhi syarat. Jika terpenuhi syarat seperti menutup aurat. Takmir masjid diingatkan. Sebagian jamaah wanita datang ke masjid, memasuki area masjid tidak memakai penutup aurat. Datang ke masjid untuk salat tarawih, tapi mukenanya ditenteng. Rambutnya dibiarkan terurai terlihat oleh laki-laki bukan mahramnya. Berarti ini menyebabkan fitnah. Maka syarat yang kedua, amina anil fitan. Dia aman dari fitnah dan dia tidak menyebabkan fitnah. Kalau wanita datang ke masjid, tertawa cekikikan, terdengar oleh laki-laki dari balik tabir, lalu menerka-nerka orang-orang yang hatinya ada penyakit, ini siapa? Fulana ini siapa? Kok tertawanya crispy gitu kan ya? Misalnya demikian. Allahul musta'an. Ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, ini fitnah maka enggak boleh. Ibu-ibu, anak-anak wanitanya yang mau menuju ke masjid, perintahkan menutup aurat. Yang ketiga, tidak boleh mutabarrijat. Tidak boleh bertabarruj. Apa tabarruj, ikhwan? Bersolek dengan solekan wanita jahiliyah. Ke masjid untuk ibadah. Ke masjid bukan untuk dandan. Ibu ke masjid enggak usah dandan, pakai pakaian yang wajar. Anda ingin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan pamer kecantikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan engkau bertabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah di masa dahulu, enggak boleh. Yang keempat atau yang kelima, tidak boleh memakai minyak wangi. Rasulullah mengatakan wanita manapun yang mengenakan minyak wangi ke masjid ini hendaklah dia pulang sampai dia mandi. Dalam sebuah riwayat disebutkan demikian. Enggak boleh dia datang ke masjid sampai hilang bau minyak wanginya. Dan Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Abu Daud, ayyuma imra'atin ista'tarat summa marrat biqaumin liyajidu raihata fa inna zaniyah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Wanita manapun yang mengenakan wewangian melewati kaum laki-laki lalu mencium bau wangi wanita itu, maka dia pezina. Maka dia, kata Nabi, pezina. Laki-laki yang membiarkan istri-istri mereka ke masjid mengenakan wangi-wangian, laki-laki yang tidak punya kecemburuan. Nabi menyebutnya dengan rajulun dayyus. Lelaki yang memiliki sifat diasa, membiarkan istri mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah
tabaraka wa taala. Kemudian ikhwati yakum yang terakhir, tidak boleh menggunakan pakaian suhrah. Suhriyah atau suhrah itu artinya penampilan yang nyeleneh. Ini nasihat buat ibu-ibu, karena kita hidup di zaman orang suka memodifikasi apa yang dia mau modifikasi dari pakaiannya. Ya tidak dilarang karena pada asalnya hukum pakaian itu mubah. Adat istiadat atau kebiasaan yang dipakai oleh manusia itu pada asalnya mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Tapi kalau ibu-ibu pakai mukena, tulisannya di bagian punggung besar, orang yang ada di belakangnya melihat apa yang ada di mukena Anda, mengganggu sholat yang ada di belakangnya. Atau mungkin jamaah biasa pakai mukena hitam atau putih, tiba-tiba ibu datang pakai mukena pelangi begitu, atau traffic light merah, kuning, hijau. Ya ini kan surah, nggak boleh. Fitnah. Demikian pula laki-laki, tidak boleh datang ke masjid menggunakan pakaian syuhrah. Adalah Imam Abdullah ibn Mubarak memasuki sebuah masjid. Kemudian dia mendapati dirinya memakai surban yang berbeda dengan yang ada pada orang-orang di masjid. Ia lepas. Murid-muridnya berkata, kenapa demikian wahai Imam? Kata Imam, apa kamu ingin aku menjadi orang yang terkena hadis Nabi? Barang siapa mengenakan pakaian syuhrah di dunia, Allah tidak akan kenakan pakaian kemuliaannya di surga di yaumil qiyamah. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi kalau antum misalnya zamannya biasa pakai kufiah, pakai yang seperti yang kita pakai ini, kemudian antum datang pakai surban, dililit-lilitkan di kepala dan di leher, nyeleneh sendiri. Semua orang memperhatikan antum, ini malaikat atau siapa ini yang datang? Antum akan tampil beda. Enggak boleh. Itu menghilangkan kekhusyuan saudara-saudara kita yang sedang beribadah. Tuh antum pakai topi yang aneh gitu, yang tinggi ke atas. Topi apa namanya kan? Topi koki bukan? Ya pokoknya topi begitu, enggak boleh, itu syuhrah ya. Ini syuhrah begitu ya kan. Ini penting. Ini kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin ketika mereka melaksanakan salat tarawih demikian. Kemudian ikhwati azza wa iyyakum, hanya saja para wanita harus tahu salatnya wanita di rumah mereka jauh lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya. Dan dia menjadikan rumah-rumah mereka seperti tidak seperti kuburan. Karena mereka telah menjadikan rumah-rumah mereka itu hidup dengan salat dan qiraatul Quran. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu fi buyutikum, la taj'alu buyutakum maqabira, faqra'u fi buyutikumul baqarah." Fi riwayatil Quran, "Inna syaitana yafiru min baitil ladzi yuqra'u fil Quran." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan-kuburan. Bacakan di rumahmu Al-Quran. Dalam riwayat yang lainnya Al-Baqarah. Karena syaitan lari di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lainnya ini Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW mengatakan, salatul mar'ati fi baitiha khairum min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya seorang wanita di rumahnya jauh lebih utama dibandingkan salat seorang wanita di masjid kaumnya. Ustaz, ingin salat berjamaah, ingin dapat pahala jamaahnya, anti berjamaah di rumah. Dengan siapa Ustaz? Dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan pembantu wanitanya, dengan orang-orang yang di rumah itu yang sesama wanita. Kerjakan jamaah di rumah. Anda dapat keutamaan berjamaah, Anda juga dapat keutamaan salat di mana? Di rumah. Tapi ingat, tidak boleh dilarang wanita yang ingin salat di masjid. Kemudian ikhwati assalamualaikum, hal yang perlu diperhatikan, jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan berkeliling masjid. Tidak sunnah, bukan sunnahnya Nabi, bukan sunnahnya para sahabat, bukan anjurannya imam yang 4. Tidak ada satu kitab fikih pun yang menganjurkan keliling masjid di bulan Ramadan. Enggak ada. Ini mengada-ngada dan dianggap hal yang biasa pada hari ini. Hari pertama masjid Jabalus Su'ada, hari kedua Jabalus Sa'idah atau apapun namanya. La ilaha illallah ikhwafillah, ma fid dalil, enggak ada dalilnya. Antum yang tinggal di kompleks perumahan ini, sekitar ini, sudah di sini saja. Enggak usah jauh-jauh ke Manggar, ke Kampung Baru Ujung atau ke Istiqomah. Lah. Itu namanya memperberat diri sendiri. Ustaz,
Di masjid yang sana ada ceramahnya, yang di masjid sini nggak ada ceramahnya. Ini bid'ah yang perlu diperhatikan dengan baik-baik, dijauhi. Ikhwan, mengadakan ceramah sebelum tarawih terus menerus selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ini amalan nggak dicontohkan sama Nabi. Mau dicari dalam kitab fikih manapun nggak ketemu. Mau fikih Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, nggak akan ketemu. Nggak akan ada satu ulama pun yang memfatwakan anjuran berkhutbah antara isya dengan tarawih, atau antara tarawih dengan witir, atau sesudah salat witir. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Dan Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku menunaikan salat. Maka ketika Nabi mengerjakan salat di waktu bulan Ramadan, sahabat mengikuti beberapa orang. Malam berikutnya semakin banyak, malam berikutnya semakin banyak. Dan dalam riwayat itu tidak ada satupun Nabi mengambil kesempatan menyampaikan muhadharah. Padahal Nabi orang yang paling bersemangat menyampaikan dakwah dan paling tahu bagaimana cara menyampaikan kebenaran dan kapan mengetahui situasi disampaikannya kebenaran. Nabi paling tahu tentang masalah ini. Dan Allah katakan tentang nabinya, "Wa ma 'alaika illal balagul mubin." Tidak ada kewajiban bagimu ya Muhammad melainkan menyampaikan keterangan yang nyata sejelas-jelasnya. Berarti seharusnya kesempatan Nabi menjelaskan keutamaan Ramadan, keutamaan bangun malam disampaikan. Ini kesempatan karena manusia berkumpul semuanya. Tapi Nabi tidak sampaikan itu. Karena Nabi tahu itu waktunya salat, bukan waktunya apa? Bukan waktunya untuk muhadharah. Sehingga muhadharah yang dilakukan di antara waktu itu yang disebutkan terus menerus tiap malam Ramadan. Ingat baik-baik, ini amal nggak ada contohnya. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Dan ingat nasihat para ulama. Para ulama menyebutkan sesuatu yang tidak datang dari Nabi dikerjakan terus menerus dikhawatirkan akan dianggap sebagai sebuah syariat dalam agama ini. Saya katakan sekarang itu udah dianggap syariat. Terbiasa ini 3 bulan, bahkan Muharram yang lalu, berarti bulan 1 dari bulan-bulan Hijriah. Itu udah ada Ustadz, Ramadan nanti saya jadwal. Ini masih Muharram. Sudah dimintai jadwal untuk Ramadan. Udah Ustadz sudah penuh apanya? Perutnya iya sudah. Ikhwati azan wa yakum. Maksudnya suruh mengisi taklim sebulan penuh. Masjid itu ada yang sudah hari pertama Ustadz fulan. Ikhwan, fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang seperti tadi itu ada semacam keyakinan kalau enggak pakai ceramah enggak apa? Enggak apa, ikhwan? Sekarang enggak afdol. Saya khawatir 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Kalau ini dibiarkan, cucu kita, orang di bawah cucu kita lagi akan menganggap ceramah di antara tarawih termasuk bagian daripada tata cara sholat tarawih. Berarti pensyariatan yang enggak ada dalam agama ini. Enggak ada contohnya. So itu saudara kaum muslimin azza wa yakum, jangan lakukan itu. Kan takmir masjid, ya adakan ceramah itu sesekali aja lah. Mungkin 1 pekan cukup, 1 kali atau 2 kali cukup. Dan tiap malam ceramah. Kita khawatir nanti syariat tentang ini, syariat tentang anjuran memperlama sholatnya jadi berubah. Itu wakil. Kenyataan kita jumpai ceramahnya bisa 1/2 jam, 30 sholatnya 17 menit atau 11 menit sesuai dengan rakaatnya. Allahul musta'an. Padahal anjurannya Nabi SAW apa ya kawan? Memperpanjang rukuk, dan dalam kitab silsilah hadis sahih disebutkan ayat yang sahih bahwa dosa seorang hamba itu dibebankan di pundak-pundak mereka. Maka Nabi menganjurkan sholat itu rukuk yang lama dan sujud karena ketika rukuk dan sujud itu berguguran dosa-dosa. Jadi anjurannya sholat itu memperlama ruku. Sampai Uwais Al-Qarni mengatakan, hadil laila lailatul ruku. Malam ini sholatku adalah malam untuk memperpanjang ruku. Maka beliau rukunya panjang sekali. Malam berikutnya dia mengatakan, hadil laila lailatul sujud. Ini malam buat sujud. Maka malam itu beliau sholat sujudnya lama sekali.
Adapun Nabi berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya juga lama. Tapi Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang kamu miliki. Kemudian ikhwati a'azanillahu wa iyyakum. Berikutnya catatan yang berkaitan dengan qiyamu atau salatut tarawih. Ikhwati a'azanillahu wa iyyakum. Min fitnati akhir zaman, di antara fitnah yang terjadi di akhir zaman adalah salat karena mencari indahnya bacaan imam. Perhatikan baik-baik. Salat karena mencari keindahan bacaannya imam. Sehingga sebagian masjid sibuk mencari ustadz-ustadz yang bacaannya mendayu-dayu. Cari ke pelosok-pelosok, dipesan beribu-ribu ratus puluhan tahun sebelumnya barangkali. Takalluf. Allah hanya mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Apa ini maksud dengan warattilil Qur'ana tartila? Kata para ulama ahli tajwid, aila budda lakum an taqra'al Qur'an bitajwid. Cukup bacaannya sesuai dengan tajwid, cukup. Teman-teman, kalau kita melihat bacaan para ulama-ulama seperti misalnya Syekh Ali Baswar, biasa aja bacaannya, tapi membuat hati bergetar karena bacaannya benar. Makhrajnya benar, tajwidnya benar. Enggak harus yang mendayu-dayu. Sekarang mesti pilih imam, tes dulu. Oh, ini gaya Misyari Rasyid. Yang ngetes aja enggak bisa. Ajib. Maka ikhwati adalah hada khata. Ini keliru. Dan tidak boleh dibiarkan. Maka Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan termasuk takalluf ala nafsi fi hadhihi yang dilakukan oleh sebagian membebani diri sendiri itu ketika seseorang itu harus mencari ustadz yang bacaannya harus mendayu-dayu. Tidak demikian. Antum lihat bacanya Syekh Sudais biasa saja. Wajar. Enggak harus yang melenggak-lenggok, mencengkak-cengkok, tidak. Tapi benar tajwidnya. Masya Allah la quwwata illa billah. Beliau kalau baca hampir enggak pernah salah. Hampir enggak pernah salah bacaan beliau. Maka ikhwati azal wa yakum, cari imam yang bacaannya membuat kita takut kepada Allah. Sebagian orang, saya kalau sholat di sana saya bisa menangis. Kenapa? Karena bacaannya menyedihkan hati. Bacaannya menyedihkan hati. Kalau seandainya Anda mengerti maknanya lebih baik. Jadi bukan karena sebab ustadznya bacaannya mendayu-dayu, tidak. Coba antum dengar bacanya Imam Al-Albani, Imam Al-Utsaimin, Imam bin Bas ketika mengimami. Antum sudah pernah dengar belum? Ada rekamannya, antum lihat. Bacanya biasa aja. Mungkin kalau dibandingkan dengan imam masjid kita, bagusan bacaan imam masjid kita. Wadah? Tapi mereka yang sholat di belakangnya bisa khusyuk. Karena membacanya dengan benar. Maknanya difahamkan dengan benar. Cara bacanya dengan benar. Berhenti di setiap ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Ya kan abdu ya kan. Khalas. Jadi salat di belakang imam-imam yang memang punya rasa takut kepada Allah. Bukan karena rasa ingin mengindahkan bacaan di depan orang lain. Ingat, Nabi menyebutkan inna awwala ummatil ladzi yadkhulun nar humul qurra. Hum al-qurra. Umatku yang pertama kali akan nyemplung ke neraka, masuk ke neraka naudzubillah, al-qurra. Ahli bacaan Quran. Yang dia indah-indahkan bacanya biar orang menyanjung dia. Hadir qiraah Masya Allah. Ini bacaan si fulan Masya Allah lah. Kalau para sahabat bacaan mereka indah bukan karena diindah-indahkan, karena memang Allah karuniakan mereka keindahan bacaan dan mereka faham tentang maknanya. Ikhwati, dan ini nasihat buat para imam. Di antara tafsir hadis Al-Qurra yang pertama kali masuk neraka itu, di antaranya para ulama menerangkan yakni mereka para penghafal Quran yang tahu tentang qiraatus sabah tapi membaca dengan gaya bacaan semuanya dalam satu salat. Maksudnya ini tarawih rakaat pertama baca dengan qiraatul qalun, baca dengan qiraat dan dibaca lagi dengan qiraat yang lainnya. Itu yang termasuk dalam hadis ini. Jadi kalau antum mau pakai qiraat qalun ya qalun dari awal sampai akhir. Kalau antum biasa baca dengan hafaz ya hafaz dari awal sampai akhir. Jangan antum campur-campur. Rakaat pertama hafaz, rakaat kedua qalun, atau bahkan satu rakaat dua kali baca. Anda menyaksikan ini, ikhwan. Anda menyaksikan ini. Ketika dia salat, satu qiraah, satu salat itu dua qiraah. Al-Fatihahnya dengan cara hafaz, nanti bacaan salat yang lain dengan cara qalun. Ini tidak dicontohkan dalam syariat.
Dan ini termasuk sikap apa namanya? Berbangga-bangga. Yani apa namanya? Liyubahya bainan nas, liyubahya bainal ulama, atau liyubahya bihal ulama. Berbangga-bangga di hadapan orang banyak, di hadapan orang alim, biar dia tahu dan dianggap sebagai orang yang paham tentang bacaan Quran. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai Ramadan kita yang harusnya menjadi hujah membela kita di yaumil qiyamah, tanpa sadar justru kita menjadi sebab kelak di yaumil qiyamah bangkrut. Karena amal-amal yang tadi itu merusak pahala puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa masuk isya-nya, kawan? Ya, ini pertemuan terakhir kita ya, sebelum Ramadan. Kan Ramadan kan taklimnya libur tuh. Insyaallah. Bolehkah sholat tahajud 11 rakaat tapi bacaannya apa ini? Saya nggak paham. Bolehkah sholat tahajud 11 rakaat tapi bacanya cuma Al-Fatihah saja? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya boleh. Karena yang dirukunkan dalam sholat itu cuma Al-Fatihah. Tapi kan tidak punya keutamaan. Wong keutamanya sholat malam itu memperpanjang apa? Berdirinya. Khairu sholatikum atwalu fil qiyam. Sebaik-baik sholat kalian yang paling lama berdirinya. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Apakah tidak boleh menyampaikan maaf menjelang Ramadan melalui WA dan semisal daripada itu? Kalau Anda punya keyakinan sebelum Ramadan bermaaf-maafan, ini yang nggak boleh. Keyakinan itu yang nggak diperbolehkan. Kalau mau minta maaf kapan aja, antum membuat saudara antum sakit hati. Besok Ramadan, antum teringat malam ini buat sakit hati. Lalu antum meminta maaf, lalu dikatakan jangan minta maaf sebelum Ramadan, bid'ah. Ini yang ngomong keliru. Karena memang orang kalau salah harus minta maaf. Tapi dengan keyakinan bahwa sebelum Ramadan bermaaf-maafan, itu hadisnya dhaif. Bermaaf-maafan itu kapan saja Anda menjumpai kesalahan maka minta maaf. Jangan dikhususkan di awal, di akhir apa? Sya'ban. Sama dengan itu ya kawan, ziarah kubur. Kan begitu tau di negeri kita? Ziarah kubur biasanya dilaksanakan di akhir bulan Sya'ban, sehari sebelum puasa. Masya Allah itu kuburan, la haula wala quwwata illa billah. Makmur mengalahkan kemakmuran Masjid Jabal Su'ada ini. Karena amal nggak dicontohkan. Mestinya kalau memang mau ziarah kubur ya dari kemarin-kemarin, kenapa mesti nunggu di akhir bulan Sya'ban? Nggak ada dalilnya. Bolehkah kita kalau sholat di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Ali Imran dan di rakaat kedua membaca surah Al-Baqarah? Maksudnya dibalik dari bawah Ali Imran kemudian Al-Baqarah. Ya boleh. Boleh ya kawan. Nggak mengapa antum baca Ali Imran kemudian baru Al-Baqarah, atau Al-Baqarah kemudian Ali Imran. Tapi yang disukai adalah membaca sesuai dengan urutan apa? Surat. Yang tidak boleh itu begini, satu surat antum baca kebalik. Antum baca ayat 100 sampai 120, rakaat kedua antum baca ayat 1 sampai ayat 10. Ini enggak boleh, paham? Tapi kalau surat yang berbeda ma fi muskilah, itu enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Karena kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca hal ata ke hadisul ghasyiyah dulu, kemudian baru sabis marabikal. Kadang-kadang Nabi membaca sabis marabikal ala, kemudian baru hal ata ke hadisul ghasyiyah. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Pak Ustadz, mohon nasihatnya untuk suami anak agar semangat membaca Al-Quran dan membaca dzikir pagi dan petang. Karena suami bila diingatkan untuk membaca Al-Quran katanya sudah baca ketika sholat. Ana berharap agar kompak dalam menjalankan ibadah. Ini suaminya di sini nih. Teman-teman, penting membaca Quran, penting. Karena di awal-awal surah Al-Baqarah mengatakan dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini petunjuk. Kalau antum mengaku beriman dan ingin menjadi orang bertakwa, baca Quran. Baca. Karena malu orang mukmin merasa sudah membaca Al-Quran cukup dengan sholatnya saja. Nabi kita itu kurang apa sholatnya? Toh dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Abdullah, bacakan untukku Al-Quran. Kata Abdullah,
Harusnya aku bacakan untukmu. Padahal Quran kan diturunkan kepada engkau. Kata Nabi, aku ingin dengar dari orang lain. Maka beliau membaca Ali Imran sampai kepada ayat wajibna bika ala haula'i syahida. Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Kata Ibnu Mas'ud, aku lihat air mata Nabi mengalir sampai membasahi jenggot beliau. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau kita bukan Nabi lalu berkata cukup tadi sholat sudah baca Quran, terus baca WA-nya 2 jam, gitu, main gamenya 1 jam, baca korannya 3 jam, sesat antum nanti, sesat, karena panduan antum WA tadi itu, atau koran, atau game. Quran harusnya Quran. Bulan Ramadan targetkan Ramadan ini minimal berapa kali khatam? 2 kali minimal. Jangan 1 ya kawan. Tahun lalu sudah 1, tahun ini harus naik 2 kali. Minimal 2 kali. Setiap 15 hari selesai 30 juz. Insya Allah. Sudah masuk waktu teman-teman. Ini pertanyaan yang lainnya nanti tanyakan ke ahli hidayat insyaallah ya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.